Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang masa kejayaan Islam. Yang pertama ada periodisasi Islam. Periodisasi Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga ada periode modern. 1. Periode klasik, yakni terjadi antara 650 Masehi sampai 1250 Masehi dan dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi atau perluasan wilayah, terjadi antara 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Yang kedua, ada fase disintegrasi yang terjadi antara 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kedua, ada periode pertengahan, yakni terjadi antara 1250 Masehi sampai 1800 Masehi dan dibagi juga dalam 2 fase. Yang pertama ada fase kemunduran dan yang kedua fase munculnya 3 kerajaan besar. Yang ketiga ada periode modern, yakni dimulai dari 1800 Masehi dan masa-masa setelahnya. Periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam dan ditandai dengan munculnya pembaharu-pembaharu Islam. Yang selanjutnya ada masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada kurun waktu ini terdapat 2 kerajaan besar, yakni Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah dan yang kedua ada Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga faktor lain. Yang pertama ada faktor internal. 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam. Yang kedua, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah serta keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan pada periode klasik dilakukan dengan sangat giat. Yang selanjutnya, ada faktor lainnya. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Dan yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan cara berijtihad. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakech, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau memiliki banyak karangan. Yang paling fenomenal adalah Bidayatul Mujtahid. Yang kedua ada Imam Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di Ghazalah, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat di Tus, Iran Utara pada tahun 505 Hijriah. Beliau memiliki banyak sekali karangan. Di antaranya yang paling fenomenal adalah Ihya Ulumuddin dan juga Tahafut al-Falasifah. Yang ketiga ada Al-Farabi yang memiliki nama lengkap
Abu Nasr Muhammad ibnu Tarah ibnu Uzlaq al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 872 Masehi dan wafat pada tahun 950 Masehi. Karangan beliau yang paling fenomenal yaitu kitab Ar-Ra'ah al-Madinah wal Fadilah. Yang keempat ada Ibnu Sina, yang memiliki nama lengkap Abu Ali al-Husain ibnu Abdillah ibnu Sina. Lahir di desa Afyashan, dekat Bukhara, dan wafat serta dimakamkan di Hamazan. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Mansur. Qonun Fitib merupakan salah satu kitab fenomenal yang beliau karang, dan juga kitab Asy-Syifa. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.